وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan surat Yasin dan kita masuk di ayat ke-77. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat bahwa kami telah menciptakan dia dari nutfah, dari air mani, dari zigot, fa idza huwa khasimun mubin, dan setelah itu dia menjadi orang yang khasim, bermusuhan, orang yang menzalimi. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada kita sebuah permisalan kehidupan. Wa nasiya khalqahu, tetapi manusia itu setelah itu lupa akan kehidupan mereka, penciptaan mereka. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramin, bahkan dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ketika tulang itu sudah rapuh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, Tuhanlah yang akan menghidupkan tulang itu kembali, dan Tuhan itu telah menciptakan tulang di awalnya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon hijau sebagai api untuk penerang kalian. Fa idza antum minhu tuqidun, dan setelah itu kalian pun bisa menyalakan api untuk kehidupan kalian. Ayat-ayat ini Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir dengan kesombongan mereka, di mana mereka dulunya adalah makhluk yang lemah. Ketika mereka sudah dewasa, sudah besar, mereka sudah kaya, mereka sudah punya jabatan, akhirnya mereka sombong, bahkan mereka mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkan jasad mereka. Maka Allah bantah pendapat mereka bahwa Allah menciptakan tulang dari yang sebelumnya tulang itu enggak ada. Penciptaan pertama itu lebih susah daripada penciptaan kedua. Kalau penciptaan pertama itu penciptaan sebelum tulang itu ada, sedangkan penciptaan kedua adalah penciptaan untuk mengulangi kembali. Sehingga kalau di hari kiamat itu kan cuma pengulangan. Manusia dibangkitkan yang mana jasad mereka itu sebelumnya sudah ada, tinggal diulangi lagi penciptaan. Sedangkan di dunia mereka diciptakan dari sesuatu yang enggak ada. Jika Allah menciptakan yang pertama saja mudah, apalagi penciptaan yang kedua. Kemudian nanti setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan tentang bagaimana Allah menciptakan api. Api diciptakan dari pohon hijau, itu pun bisa menyala, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Apalagi cuma sekedar membangkitkan
manusia yang tulang mereka sudah rapuh, itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di sini berfirman, awalam yarol insan, apakah manusia itu tidak melihat? Di sini manusia itu walaupun umum, karena pakainya itu al-insan, pakainya al. Ketika ada al, itu kalau kita belajar usul fikih nanti, belajar bahasa, itu menunjukkan min siyagil umum, menunjukkan keumuman, yaitu semua manusia. Oleh itu dalam surat Al-Asr itu wal asr innal insana lafi khusr. Walaupun al-insan itu mufrad, tapi kalau mufradnya itu mu'arraf bi alif wal lam, mufrad yang di depannya itu diawali dengan alif dan lam, itu menunjukkan keumuman. Tapi kata para ulama mengatakan itu umumnya itu am makhsus. Awalam yarol insan, apakah manusia itu, siapa manusia itu? Manusia-manusia yang mengingkari hari pembangkitan. Walaupun lafadznya umum, tetapi itu khusus ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengingkari pembangkitan jasad mereka. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarol insanu, apakah manusia itu tidak melihat, anna khalaqnahu min nutfatin, bahwasanya kami telah menciptakan mereka dari nutfah. Nutfah itu memang sering diartikan air mani, padahal nutfah itu fase setelah air mani. Fase setelah air mani, jadi proses nanti penciptaan manusia itu, kalau kita membaca di beberapa ayat, itu lebih detail daripada yang dalam hadis. Ada hadis terkenal sekali, namanya hadis As-Shadiqul Masduq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau hadisnya Abdullah bin Mas'ud itu kan tartibnya kan 40 hari pertama itu nutfah, atau istilah kita namanya zugot. Kemudian 40 hari berikutnya itu namanya alaqah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya mudghah, gumpalan daging. Setelah itu baru 40 hari setelah itu baru ditiupkan rohnya. Itu tartibnya penciptaan kita itu dulu seperti itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu ada fase yang penting sekali kalau kita baca itu. Jadi fasenya itu nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Setelah itu Allah menciptakan gumpalan daging. Di situ ada bentuk yang sempurna dan ada yang enggak sempurna. Setelah itu nanti berubah jadi tulang, kemudian nanti tulang dibungkus dengan daging. Setelah itu baru manusia itu diciptakan dengan sempurna. Jadi maksudnya itu ada beberapa perincian tentang penciptaan manusia itu. Tartibnya itu, manusia itu diciptakan dari sesuatu yang bercerai, yaitu sesuatu yang ya bercerai-cerai lah, maksudnya itu berurai, bertebaran. Oleh itu Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu, salah seorang di antara kalian itu nanti dikumpulkan penciptaannya. Kenapa lafadznya itu dikumpulkan? Karena penciptaan manusia itu dengan air mani yang menyebar. Jadi air mani itu menyebar, setelah itu dikumpulkan dalam satu tujuan. Sampai akhirnya nanti kalau air mani, sperma sama ovum itu kalau sudah berkumpul menyatu, maka proses berikutnya itu nanti akan berubah jadi nutfah. Sehingga nutfah itu sebenarnya bukan air mani. Air mani ada sendiri lafadznya mani, air mani. Tapi nutfah itu proses setelah itu, ketika antara sperma laki-laki dan sperma perempuan itu menyatu, maka di situ nanti ada penciptaan berikutnya dinamakan dengan nutfah. Dan nutfah ini nanti akan ditaruh di dasaran rahim, fi qararim makin. Disebutkan sama Allah Ta'ala itu sebuah tempat yang sangat kokoh. Oleh itu kalau kita perhatikan misalkan dalam surat Al-Insan ayat kedua itu, Allah Ta'ala mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kami menciptakan manusia dari nutfah yang lengket. Nutfah yang lengket, kemudian setelah itu kami kumpulkan.
yaitu air mani yang lengket, setelah itu disebar, setelah itu nanti menyatu dengan ovum, setelah itu nanti manusia itu diciptakan. Dan awal kali memang manusia itu diciptakan itu dari air mani. Dan air mani itu dinamakan di dalam surat Al-Mursalat itu ayat ke-20, alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian itu dari air mani yang hina, yaitu kita saja jijik. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian air mani itu kami taruh, kami letakkan di sebuah tempat yang kokoh, yaitu tempat yang kokoh itu rahim, tempat yang sangat kokoh, ila qadari ma'lum, dan itu nanti akan berada di situ sampai waktu yang ditetapkan. Berarti prosesnya itu, kalau kita perhatikan prosesnya itu dari air mani menyebar, setelah itu nanti difokuskan perjalanan itu sampai ke ovum, ketika sudah menyatu dirubah menjadi nutfah, setelah itu nanti berubah jadi darah. Setelah darah nanti mereka akan dirubah lagi sama Allah menjadi gumpalan daging. Kemudian gumpalan daging dipecah, sehingga pemecahan jasad itu nanti fasenya setelah menjadi mudghah, umur 81 hari itu mulai dipecah. Dan sempurnanya, kata sebagian ulama, seperti kata Syekh Utsaimin, belum mengatakan sempurnanya pemecahan itu umur 91. Umur 91 itu sudah mulai pemecahan. Jadi ketika kita dulu itu masih fasenya gumpalan daging, jadi dari nutfah, gumpalan darah, setelah itu berubah menjadi gumpalan daging, setelah itu baru dipecah kepala, kemudian ada kaki, kemudian ada tangan. Setelah itu nanti tangan dipecah lagi, ada jari-jari. Kemudian nanti setelah itu berubah menjadi gumpalan tulang. Kemudian setelah itu tulang dibungkus dengan daging yang baru. Kemudian setelah itu baru disusun saraf, kemudian pembuluh darah dan yang lainnya sampai sempurna, lengkap. Nanti setelah itu baru umur 121 hari baru malaikat diutus kepada Allah, diutus oleh Allah Ta'ala kepada kita. Setelah itu malaikat itu tugasnya dua, meniupkan ruh. Berarti kita itu mulai menyatu antara jasad dan roh itu umur 121 hari. Itu mulai dinamakan manusia. Sehingga kalau ada bayi keguguran, kalau ada bayi keguguran umurnya lebih dari 121 hari, maka itu sudah dinamakan manusia. Sudah dinamakan manusia, sehingga proses pemakamannya semuanya lengkap, kayak pemakaman manusia. Tetapi kalau kurang dari itu, kurang dari 121 hari, maka itu masih dinamakan dengan daging. Itu dinamakan dengan daging. Dagingnya daging mati, sehingga tidak ada proses pemakaman, nggak ada. Nah, jadi nanti pemakaman itu, kalau urusan pemakaman itu pemakaman, kemudian nanti mensolatkan, kemudian nanti dan mendoakan, ya seperti orang mati lah itu ketika anak itu atau janin itu umur 121 hari ke atas. Kalau kurang dari situ, maka itu dinamakan daging yang mati, sehingga tidak ada prosesi pemakaman. Kalau mau dipendam nggak apa-apa, karena memendam seperti daging yang mati lah, dipendam, tetapi tidak ada pemakaman. Allah Ta'ala berfirman, alam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah manusia itu tidak melihat kami dulu itu menciptakan dia itu dari nutfah, fa idza huwa khasimun mubin. Tetapi ketika sudah sempurna diciptakan, setelah itu sudah dikeluarkan, akhirnya kita itu menjadi orang yang durhaka. Kita menjadi orang yang sombong, padahal kita dulunya hina. Kita menjadi orang yang congkak, padahal kita dulunya nggak punya apa-apa. Setelah itu karakter manusia itu sombong, congkak, zalim, sehingga sukanya membantah perintah Allah Ta'ala, sukanya berdebat, sukanya gontok-gontokan dengan teman-temannya. Dan itulah karakter kita seperti itu. Sampai Rasulullah SAW itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Busr bin Jahash radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW basaqa yauman fi kaffihi. Rasulullah SAW itu suatu ketika beliau itu meludah ke tangan beliau. Rasulullah itu meludah ke tangannya. Fawadha'a 'alaiha usbu'ahu.
Jadi Rasul itu meludah di telapak tangan beliau. Setelah itu air ludah itu dipegang sama Rasulullah dengan jari beliau, kemudian diangkat dan lengket sekali. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu berfirman, Ibna Adam, wahai manusia, anni tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi. Apa yang membuat kamu itu sombong dengan saya sehingga perintahku enggak dijalankan, laranganku enggak dihiraukan? Itu apa yang membuat kamu itu seperti itu kepada saya? Wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi. Padahal dulu kamu saya ciptakan dari seperti ini, yaitu dari kayak ludah seperti ini. Hatta idza sawaituka, sampai ketika saya sempurnakan penciptaan, wa adaltuka, kemudian sampai kamu bisa berdiri, masyaita baina bardaika, sampai akhirnya nanti kamu itu bisa berjalan, berlari. Wal ardi minka wa idun wa jama'tu wa mana'tu, sampai akhirnya kamu nanti hidup dewasa. Ada perkara-perkara yang kami berikan kepada kamu, ada yang saya larang kepada kamu. Hatta idza balaqtal taraqiyah, tapi ketika kamu itu sudah sampai kuat, setelah itu kamu mengatakan, atas duku wa anni awana sidqah, apakah saya itu harus percaya dengan Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala itu gak kelihatan. Ya, itu menunjukkan berarti apa? Berarti karakter manusia itu seperti itu. Dia dulunya hina, Allah ciptakan gak punya apa-apa, tapi setelah itu mereka sombong, mereka congkak, mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Padahal kita itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Maka Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dari air mani yang sangat hina, dan kita itu semuanya itu jijik dengan air mani itu, dan rupanya kita diciptakan dari itu. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa daraba lana mathalan, dan Allah membuat perumpamaan tentang penciptaan kalian, yaitu perumpamannya seperti ini, lengkap. Wa nasiya khalqahu, tapi ketika kita lahir kita lupa. Kita semuanya lupa terhadap penciptaan kita. Sehingga kita misalkan kita itu dulu dalam rahim itu kita ngapain saja itu, kita semuanya nggak ada yang ingat. Oleh itu nanti sebenarnya itu ketika kita di rahim itu ada sebuah perjanjian yang kita dulu pernah ikat janji itu dengan Tuhan kita. Allah itu sudah menyumpah kita, dan kita sudah menyepakati janji kita itu. Kita dulu ketika mau dilahirkan itu, ketika kita dalam rahim itu, Allah Ta'ala menyumpah kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu adalah Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan, qalu bala, benar wahai Tuhanku. Kita dulu sudah bersumpah seperti ini. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, wa nasiya khalqahu, tapi manusia itu lupa akan penciptaan mereka. Setelah mereka lupa, akhirnya mereka sombong. Mereka lupa dengan janji mereka dulu. Maka Allah mengutus Nabi dengan membawa kitab suci. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan penciptaan kita. Kita itu diciptakan untuk apa? Ini diingatkan kembali sama Nabi dan Rasul. Awalnya kita itu lupa gitu. Kita lahir itu, kita sudah janji sama Allah Ta'ala, kita lahir itu untuk menjadikan Tuhan kita, Allah sebagai Tuhan kita, untuk kita sembah. Tetapi setelah kita lahir kita lupa, sehingga kita itu hilang. Misi kita itu apa? Kita lahir itu tujuannya untuk apa itu? Hilang. Setelah itu Allah ingatkan dengan diutusnya Rasul, bahwa kitab suci diingatkan. Rupanya kita itu dulu diciptakan sama Allah Ta'ala itu tujuannya untuk ibadah. Setelah itu Nabi dan Rasul mengingatkan lagi kita itu, bahwasanya kita dulu itu pernah berjanji sama Tuhan kita untuk tunduk patuh kepadanya. Akhirnya diingatkan kembali. Setelah itu mulai sadar. Oleh itu alhamdulillah kita itu diciptakan sama Allah Ta'ala, dan kita itu dulu bersumpah, kita lupa dengan sumpah kita. Setelah itu datang Nabi dan Rasul kepada kita dan mengingatkan janji-janji kita dulu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin, saking sombongnya kalian dan congkaknya kalian, sampai akhirnya kalian itu mengatakan, man yuhyil idham, siapa yang akan menghidupkan tulang ini, wa hiya ramin, dalam posisi tulang itu sudah rapuh. Ini siapa ini yang bertanya seperti ini, siapa? Terjadi khilaf di antara para ulama.
ahli tafsir karena memang riwayatnya berbeda-beda. Kalau Imam Mujahid, Ikrimah, Urwah bin Zubair, Imam As-Sudi, Imam Qatadah, mereka mengatakan bahwa orang yang bertanya siapa yang mampu menghidupkan tulang yang sudah rapuh ini, siapa itu? Namanya Ubay bin Khalaf. Namanya Ubay bin Khalaf. Itu pendapat banyak ahli tafsir. Karena ada sebuah riwayat kata Imam Qatadah, beliau mengatakan Ja'a Ubay bin Khalaf la'anahullah, datang Ubay bin Khalaf, semoga Allah melaknatnya. Pembahasan masalah laknat itu panjang. Jadi hukum asalnya itu tidak boleh melaknat orang secara personal, itu nggak boleh, kecuali orang-orang yang divonis oleh Allah dan Rasulnya. Fir'aun, boleh kita katakan Fir'aun la'anahullah, Iblis la'anahullah, karena sudah divonis sama Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau tidak ada yang divonis sama Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita doakan laknat. Ja'a Ubay bin Khalaf, datang Ubay bin Khalaf, semoga laknat Allah tercurah kepadanya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah. Wa fi yadihi azmum ramimun, dia itu datang ke Rasulullah bawa tulang manusia yang sudah rapuh. Wa yufattihu wa yudrihi fil hawa. Setelah itu dia itu, ini datang Rasulullah, Nabi Muhammad datang ke Rasulullah, kemudian dia itu Ubay bin Khalaf itu bawa tulang. Tulangnya sudah rapuh. Setelah itu tulangnya itu diremuk sama Ubay bin Khalaf ini. Ketika sudah remuk, disebarkan ke udara. Wa huwa yaqul, setelah itu dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, atazumu annallaha yab'atsu hadza? Apakah kamu itu menganggap bahwasanya Tuhan kamu itu bisa membangkitkan tulang yang sudah remuk seperti ini? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Na'am." Iya, saya meyakini itu. Yumitaqallah, saya meyakini bahwasanya Allah akan mematikan kamu, yaitu ditunjuk orang itu sama Rasulullah. Tsumma yab'atsuka, setelah itu nanti kamu akan dibangkitkan sama Allah dari kubur kamu. Tsumma yahsyuruka ilan nar, setelah itu nanti Allah akan menggiring kamu, nyeret kamu ke neraka. Setelah itu diturunkan ayat ini, wa nazalat hadhil ayatu, setelah itu baru diturunkan ayat ini yaitu ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin, sampai qul man yuhyihal idhama wa hiya ramim, sampai terakhir surat Yasin. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama pendapat Imam Mujahid, Ikrimah, Imam Qatadah, Urwah bin Zubair, Imam As-Sudi, bahwa orang yang bertanya man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang membangkitkan tulang yang sudah remuk seperti ini? Ini yang tanya seperti ini kepada Rasulullah itu namanya Ubay bin Khalaf. Pendapat yang kedua, pendapat yang lain. Kalau pendapat yang lain ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan yang bertanya itu Al-As bin Wa'il. Yang bertanya itu Al-As bin Wa'il. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Annal As bin Wa'il akhadha azman bin Batha. Al-As bin Wa'il itu mengambil tulang dari tempat namanya Batha, Batha Mekah, yaitu tempat datar di Mekah. Fafattahu biyadihi. Setelah itu dibawa ke Rasulullah SAW, kemudian tulangnya itu diremuk. Kemudian setelah itu dia itu tanya sama Rasulullah, ayyuhillahu ta'ala hadza ba'da ma ara. Wahai Muhammad, apakah mungkin Allah itu membangkitkan ini setelah apa yang saya lihat, yaitu tulang itu remuk, yaitu sudah remuk, kemudian apakah Allah bisa membangkitkan ini? Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Yumitaqallah tsumma yuhyika, Allah akan mematikan kamu, kemudian nanti Allah akan menghidupkan kamu lagi. Tsumma yudkhilaka jahannam, setelah itu nanti Allah akan memasukkan kamu ke neraka jahanam. Setelah itu nanti diturunkan ayat ini. Berarti kalau kita perhatikan itu ada beberapa pendapat dari kalangan ulama ahli tafsir tentang siapa yang dimaksud oleh Allah dengan ucapan qala man yuhyil idhama wa hiya ramim.
ada yang mengatakan itu untuk Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan itu ditujukan kepada Al-As bin Wa'il. Kata Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan pendapat ini, beliau mengatakan wa ala kulli takdir, wa ala kulli takdir, yaitu berdasarkan dengan penafsiran ada dua ini, sawa'an kanat hadhil ayatu nazalat fi Ubay bin Khalaf, sama saja entah ayat ini turun kepada Ubay bin Khalaf atau kepada Awil As bin Wa'il atau As bin Wa'il au fihima, atau mungkin ayat ini diturunkan kepada keduanya langsung yaitu bukan salah satu di antara keduanya tapi dua-duanya langsung. Fahiya amatun fi kulli man ankaral ba'ts, tetapi ayat ini umum diturunkan kepada siapa saja yang mengingkari hari pembangkitan. Maka siapa saja yang mengatakan bahwa hari pembangkitan itu enggak ada, maka itu dimasukkan dalam ayat ini. Yaitu walaupun asbabun nuzulnya itu khusus, diturunkan ada kejadian A, kejadian khusus, beberapa kejadian, tetapi lafadznya umum. Sehingga ayat ini sampai sekarang masih berlaku. Ayat ini masih berlaku sampai sekarang, yaitu masih berlaku bagi siapa saja yang mengingkari tentang hari pembangkitan. Oleh karena itu Allah Ta'ala membalas ketika ada orang yang meremehkan masalah ini, sampai dia mengatakan siapa yang bisa membangkitkan tulang yang sudah remuk seperti ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan qul, wahai Rasulullah, katakan kepada mereka, katakan kepada dia yang tanya seperti itu, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan tulang ini adalah zat yang menciptakan di awalnya. Yaitu maksudnya apa? Menciptakan awal itu lebih susah daripada memodifikasi yang setelahnya. Kita misalkan manusia, kita itu manusia itu diciptakan sebelumnya kita nggak ada, kita sebelumnya nggak ada. Setelah itu Allah menciptakan kita dari sebuah media. Medianya itu kalau Nabi Adam dari tanah langsung, tanah liat. Kalau istrinya Nabi Adam itu dari tulang. Kalau Nabi Isa itu dari perantara firman Allah kun. Kalau selain itu kita semuanya berarti itu dari air mani. Berarti kita itu media, penciptaan kita itu dari tanah. Kita itu medianya tanah, kita diciptakan itu. Setelah itu kita berubah menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita itu sudah ada sempurna, kita sudah ada ini, di hari kiamat tinggal diulangi lagi penciptaan itu. Maka maksudnya apa? Mengulangi itu lebih mudah daripada mengawali. Kalau Allah menciptakan kita yang awalnya kita nggak ada sama sekali itu, setelah itu kita diciptakan dari sesuatu yang nggak ada, itu saja Allah mampu dan sempurna. Apalagi kalau bendanya itu sudah ada. Kita itu sudah ada, diri kita sudah ada, tulangnya sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal diulangi lagi penciptaan sama Allah Ta'ala. Maka itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu Allah mengatakan yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menciptakan, akan membangkitkan tulang ini adalah zat yang menciptakan di awalnya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah terhadap makhluknya Allah itu maha mengetahui. Sampai ada sebuah cerita disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, cerita tentang kehebatan Allah nanti dalam membangkitkan. Sebenarnya masalah membangkitkan itu, kita yang dulunya nggak ada, setelah itu kita dibangkitkan, itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Dan ilmu Allah itu luas sekali, sehingga kalau seandainya tulang kita remuk, kemudian tulang kita dimakan sama tanah sampai jadi tanah, atau tulang kita dibakar sampai jadi abu kemudian disebar, atau tulang kita dimakan sama binatang sampai jadi kotoran sehingga terbawa kemana-mana, Allah itu mampu sekali untuk mengumpulkan semua ini, tulang-tulang ini, potongan-potongan tulang, kemudian debu-debu yang sudah menyebar, itu gampang sekali bagi Allah untuk mengumpulkan kembali. Kenapa? Karena Allah itu wa huwa bikulli khalqin alim, Allah itu sangat tahu terhadap penciptaannya. Sehingga ketika tulang kita itu sudah jadi tanah, apalagi nanti tanahnya ditanami, setelah itu diserap sama tumbuhan, sama pohon, nanti pohon nanti menjadi buah-buahan dimakan sama orang, Allah itu akan tahu kemana ini arahnya ini, tulang-tulangnya itu pada kemana itu.
Sehingga yang berserakan ini ada yang masih di kuburan, ada yang sudah dibawa sama binatang, dimakan sama binatang, dimakan sama belatung, dimakan sama cacing. Setelah itu cacing belatungnya pergi, ada yang sudah diserap sama pohon dan yang lainnya, tersebar berserakan. Itu nanti akan dikumpulkan lagi sama Allah Ta'ala. Mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Sehingga kemana saja ini tulang-tulang yang sudah berserakan itu kemana ini? Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Itu nanti semuanya akan dikumpulkan lagi sama Allah Ta'ala, dan nggak mungkin bercampur dengan tulang yang lainnya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat. Beliau mengatakan dari Rib'i qala Uqbah bin Amr, berkata Uqbah bin Amr li Hudzaifah, kepada Hudzaifah, ala tuhadditsuna ma sami'ta min Rasulillah. Wahai Hudzaifah, kalau seandainya engkau itu menceritakan kepada kami dari apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu coba sampaikan kepada kita. Kita ingin mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau dengar dengan telinga kamu. Setelah itu Hudzaifah cerita. Beliau mengatakan, sami'tuhu yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, inna rajulan hadarahul mautu. Ada orang yang dia itu sudah mulai datang tanda-tanda kematian, yaitu ada orang tua yang dia itu mau mati. Falamma ayisa minal hayah, ketika dia itu sudah putus asa dari kehidupan, yaitu karena tanda-tanda kematian sudah kelihatan. Ausa ahlahu, dia kumpulkan keluarganya, anak dan istrinya. Setelah itu dia berwasiat, idza ana mittu, kalau saya nanti meninggal, fajmi'u li hatoban katsiran jazalan, tolong nanti kumpulkan kayu bakar banyak, dan kayu bakar itu yang sudah siap untuk dibakar, yaitu sudah kering, sudah siap untuk dijadikan kayu bakar. Tsumma auqidu fihi naron, setelah itu tolong bakarlah kayu itu, bikinkan parit kemudian dibakar. Hatta idza setelah itu kalau sudah membara, apinya itu sudah membara, hatta idza akalat lahmi, sampai setelah itu nanti lemparkan jasad saya ke situ. Kalau saya sudah mati, bakarlah diri saya. Sampai nanti kalau kalian sudah melihat api itu sudah memakan dagingku, wa khalasat ila idhami, dan api itu sudah makan sampai ke tulang-tulangku, famtuhistu, sampai akhirnya nanti padam, kemudian sudah kelihatan itu mana tulang saya, debu yang tulang saya itu sedikit dipisahkan. Fakhuduha, nanti setelah itu ambillah debunya itu, fadharuha fil yam, kemudian kumpulkan, setelah itu nanti tolong sebarkan di lautan. Akhirnya benar, ketika bapaknya itu meninggal, dibakar jasadnya. Setelah itu debu dari abu dari tulangnya itu bapaknya itu dijadikan satu. Setelah itu disebarkan di lautan. Fafa'alu, akhirnya putranya itu, keluarganya menjalankan itu. Fajama'ahu Allahu ilaihi, ketika sudah disebar semuanya, akhirnya Allah kumpulkan semua debu-debu itu yang sudah terbawa kemana-mana sama air laut, dikumpulkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah berdirikan lagi orang itu, hambanya diberikan lagi, sampai akhirnya hidup lagi orang itu di hadapan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala bertanya, lima fa'alta dzalika, hambaku, kenapa kamu berbuat seperti itu? Yaitu kenapa kamu itu sampai berwasiat seperti itu? Maka dia mengatakan, min khosyatika, saya berbuat seperti itu karena saya takut kepada Engkau, ya Tuhanku. Faghafarallahu lahu, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan orang itu ke surga. Kalau dalam riwayat yang lain, kita lanjutkan dulu riwayatnya, setelah itu baru adzan. Kalau dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, Ibnu Katsir belum mengatakan, waqad akhrajahu fi sahihaini bi alfadhin katsirah, dan riwayat ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam. Minha, di antaranya ada sebuah lafaz Bukhari Muslim, annahu amara banihi ayyuharriquh, dia berwasiat kepada putra-putranya untuk membakar jasadnya. Thumma yusqihu yashaqu, setelah itu dikumpulkan. Thumma yadharu nisfahu fil bar wa nisfahu bil bar. Ini tambahan yang di Bukhari Muslim. Kalau yang pertama kan enggak, pertama kan semuanya dibuang, disebar di lautan. Kalau ini nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr, abunya itu dibagi dua,
setengah disebarkan di atas gunung, yaitu di daratan, setengah disebarkan di atas lautan. Fi yaumin ra'ih, di hari yang anginnya itu bertiup dengan kencangnya. Tujuannya supaya anginnya itu membawa debunya itu kemana-mana, tersebar berserakan kemana-mana, sehingga Allah itu sudah nggak tahu lagi. Sampai akhirnya putra-putranya menjelaskan seperti itu. Fa'amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi. Setelah itu Allah memerintahkan kepada lautan, kumpulkan semua debunya. Akhirnya abunya kumpul semua. Wa amaral bar fajama'a ma fihi. Allah memerintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan abunya. Setelah itu kumpul semua. Setelah kumpul semuanya akhirnya dijadikan satu sama Allah Ta'ala. Thumma qala lahu. Setelah itu Allah mengatakan, kun, jadilah hidup lagi kamu. Akhirnya fa idza huwa rajulun qa'im. Tiba-tiba orang itu berdiri. Tiba-tiba orang itu berdiri. Dia itu maksudnya itu dalam sebuah riwayat yang lain, dia itu berbuat dosa dan maksiat. Hamba ini nggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, disebut dalam sebuah riwayat. Dia itu saking takutnya sama Allah Ta'ala, saking putus asa karena dosa yang banyak, maka dia itu pengen disebarkan abunya supaya Allah itu nggak bisa membangkitkan lagi. Akhirnya ketika dibangkitkan sama Allah Ta'ala, tiba-tiba dia itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Qala lahu, maka Allah bertanya sama dia, ma hamalaka ala ma sona'ta. Hambaku, apa yang membuat kamu itu berbuat seperti itu? Akhirnya hambanya itu dia mengatakan, ma khafatuka wa anta alam. Saya takut kepada engkau, wahai Tuhanku, dan engkau lebih tahu tentang dosa saya. Fama talafahu an ghafara lahu. Tidaklah berjalan waktu sedikit, perdebatan diskusi sedikit, kecuali setelah itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu orang itu dimasukkan ke dalam surga. Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan jasad manusia, tulang mereka yang sudah dimakan oleh tanah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah sangat mengetahui terhadap makhluk yang Allah ciptakan, termasuk tulang. Dan tulang nanti tersusun dari debu-debu, dari abu, itu kumpul jadi satu sampai membentuk tulang. Itu pun kalau sudah terurai dan tersebar, maka Allah bisa mengumpulkan semuanya. Sehingga hamba itu yang dia itu berbuat dosa dan maksiat, dia berharap dengan disebarkan debunya dan abunya, dia itu tidak bisa dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala. Tetapi sama Allah sangat mudah sekali. Maka Allah itu sangat mudah untuk membangkitkan jasad. Kenapa? Karena membikin awal itu lebih susah daripada mengembalikan penciptaan yang kedua. Menciptakan pertama lebih susah daripada yang kedua. Tetapi semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon hijau api, yaitu pohon hijau pun bisa menjadi api sebagai penerang bagi kalian. Fa idza antum minhu tuqidun, dan dengan itulah kalian itu bisa menyalakan api. Sedikit kita di sini bicara tentang api yang Allah telah ciptakan dan bagaimana api kita dengan api neraka jahanam. Nanti kita sedikit sebutkan bagaimana api kita dengan api neraka jahanam. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, dan banyak ulama ahli tafsir mengatakan seperti itu, alladzi bada khalqa hadza syajar mimma'in. Kenapa kok Allah sebutkan api, yaitu pohon hijau, kemudian setelah itu jadi api? Itu Allah sebutkan pasca Allah menyebutkan tentang pembangkitan tubuh manusia. Maka beliau mengatakan, kata beliau itu, ini sebuah perumpamaan yang mirip. Sebuah perumpamaan yang mirip. Yang mana pohon itu, alladzi bada khalqa hadza syajar. Allah memulai penciptaan pohon itu dari air. Air disiramkan ke tanah. Setelah itu ada biji yang tumbuh. Hatta sara khadran nadran dza thamrin wa yan'in. Sampai akhirnya nanti tumbuh sempurna, sampai akhirnya terpecah menjadi cabang-cabang pohon itu. Sampai akhirnya nanti memiliki daun-daun yang indah, sampai akhirnya mengeluarkan buah-buahan yang segar.
Thumma a'adahu ila ansara hataban yabisan. Setelah itu kayunya itu akan mati. Ketika mati nanti akan menjadi kayu bakar. Kayunya ini itu nanti akan dijadikan kayu bakar, dibakar sama orang. Tawaqqada bihin nar. Setelah itu api itu dibakar dari kayu bakar itu. Setelah itu tersebar habis, nggak ada lagi. Yaitu kayunya itu sudah nggak ada itu. Dan itu gambarannya seperti itu. Manusia yang dulunya air mani, setelah itu diciptakan sempurna, setelah itu manusia pun akan habis. Kayak kayu bakar yang dibakar, nanti akan jadi ya nggak ada, dimakan sama tanah selesai itu, hilang. Demikian juga tulang kita seperti itu. Dan mudah bagi Allah untuk menumbuhkan kembali. Diturunkan air hujan lagi, setelah itu tumbuh lagi. Setelah itu apa? Nanti jadi kayu bakar lagi, dibakar hilang lagi, setelah itu tumbuh lagi. Demikian juga Allah Ta'ala dalam membangkitkan manusia. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, alladzi akhraja hadhihi an-nar min hadha asy-syajarati qadirun ay yab'athahu. Allah yang telah mengeluarkan api dari pohon yang hijau. Pohonnya hijau, ada airnya dulunya itu. Setelah itu bisa keluar api, maka Allah mudah sekali untuk membangkitkan dari awal. Wakilah, ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama memahami tafsir ayat ini, yaitu kenapa sih Allah itu kok membahas masalah api diambil dari kayu yang hijau pasca menyebutkan tentang pembangkitan manusia itu alakohnya itu apa, yaitu kaitannya itu apa gitu loh ya, ada kaitannya apa gitu loh. Maka sebagian ulama mengatakan ya kaitannya itu api yang diambil dari kayu bakar itu sebagai gambaran bahwasanya nanti manusia itu akan kayak kayu bakar yang awalnya dari tanah, kemudian setelah itu disiram, kemudian jadi besar sampai indah lah, membuahkan tapi nanti akhirnya jadi kayu bakar. Setelah itu dibakar habis. Demikian juga manusia, gambarnya seperti itu. Sehingga itu cuma gambaran saja. Jadi ada pohon, kemudian jadi api, itu cuma gambaran manusia dibangkitkan. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat ulama yang kedua, wakila, sebagian ulama mengatakan al-muradu bidzalika sarjul marh wal afar. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini pembahasan baru. Ini pembahasan lain, tidak ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya. Tetapi maksudnya di sini Allah pengen membicarakan tentang kehebatan Allah Ta'ala, yang mana Allah itu bisa menciptakan dua perkara yang kayak kontradiksi. Ada dua perkara yang kayak kontradiksi, itu pun bisa sama Allah Ta'ala diciptakan. Apalagi sesuatu yang gak kontradiksi gitu. Yaitu maksudnya itu, kalau seandainya manusia mati kemudian nanti dimakan tanah tulangnya, dibangkitkan sama Allah itu gampang, karena memang seperti itu mudah gitu. Bukan hanya seperti itu, bahkan sesuatu yang kontradiksi pun bisa Allah satukan gitu. Yaitu apa? Allah bisa menyatukan antara air dan api. Padahal api dan air itu sifatnya kontradiksi. Itu saja Allah bisa menjadikan seperti itu, bisa. Disinilah Allah itu pengen menggambarkan di sini. Sehingga maksudnya itu apa? Kalau pendapat ulama yang kedua itu, Allah itu pengen menggambarkan sesuatu yang lebih dari itu saja bisa Allah itu. Yaitu apa? Sesuatu yang kontradiksi. Yaitu maksudnya itu pohon hijau. Pohon hijau itu apa? Maksudnya kata mereka, ini seperti Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Pohon hijau itu maksudnya pohon maroh dan pohon afar. Yunbitu fi ardil Hijaz. Dan pohon itu tumbuh di negeri Hijaz. Jadi ada dua pohon, nggak tahu terjemahnya apa, pohonnya bentuknya kayak apa saya belum tahu juga itu. Namanya pohon maroh dan pohon afar. Fayati man arada qadhanarin walaysa ma'hu zannat. Orang sana itu kalau dia itu pengen menyalakan api dan nggak punya minyak, maka kayu atau batang pohonnya itu bisa dijadikan sebagai minyaknya. Fayakhudhu minhu udaini akhdaraini. Maka kebiasaan mereka itu kaum masyarakat sana itu nanti akan dipotong dua batang yang kecil itu dipotong antara pohon maroh dan pohon afar. Wayakdihu ahaduhuma bil akhar. Setelah itu bagaimana caranya? Caranya itu dua pohon itu dioles-oleskan dalam kondisi masih ada basahannya. Setelah itu dioles-oleskan seperti ini, setelah itu nyala. Fatawalla dan nar min bainihima. Setelah itu nanti akan muncul api dari olesan mereka, yaitu olesan dua batang itu. Kazannat sawa,
sama dengan minyak. Kayak minyak setelah itu dibakar. Tapi kalau ini pakainya itu airnya. Kalau disebutkan sama Abdullah bin Abbas, jadi kalau di dalam Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan, ketika menyebutkan tentang masalah ini, beliau mengatakan huma syajaratan, yang dimaksud dengan ayat ini minasyajaril akhdar, pohon yang hijau bisa berubah jadi api, yaitu pohon al-marah dan afar. Namanya pohon yaitu marah dan afar. Abdullah bin Abbas belum mengatakan huma syajaratani fil barriyah, ini pohon hidup di dataran, yaitu di dataran. Yuqalu li ahadihimal marah, yang satu dinamakan marah, yang kedua dinamakan afar. Faman arada ayyuqidan nar, siapa yang ingin menyalakan api, qata'a husnaini, maka dia itu potong tangkai, yaitu tangkai kecil lah, seperti beliau mengatakan seperti orang motong siwak, yaitu kayak batang siwak, yaitu sebatang segitu. Dalam kondisi itu masih hijau, masih ada airnya. Wahuma akhdar, keduanya itu masih menjadi kuning, masih hijau. Ayyaqtura minhumal ma, setelah itu apa? Setelah itu diperas sedikit sampai keluar airnya, air hijaunya itu keluar. Fayastahiqul marahu 'alal ghifar, ketika sudah keluar airnya sedikit, maka airnya yang batang dari marah dan airnya dari batang ifar itu disatukan. Setelah itu digosok-gosokkan. Fatakhruju minhuman nar, setelah itu nanti akan keluar api biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Itu maksudnya di sini, kalau seandainya air saja, air itu yang sifatnya itu berlawanan dengan api, itu saja, air saja bisa hidup, bisa menyala dan menjadi api, apalagi sesuatu yang itu nggak berlawanan gitu. Sampai akhirnya kan itu nanti ilmuwan itu semakin mengembangkan dari ayat ini, sampai nanti kan istilahnya itu ulama-ulama ini kan mengembangkan secara ilmu sains, secara teknologinya. Nanti kalau ilmu tafsir tapi lebih mengarah ke sains secara teknologi itu nanti di pembahasan ulama kita namanya i'jazul ilmi. Jadi nanti ada sebuah ilmu baru. Ini sebenarnya bukan ilmu zaman dulu, nggak ada. Tapi kalau ilmu baru yang muncul zaman sekarang, ketika teknologi semakin canggih, rupanya teknologi itu tunduk kepada Al-Quran. Sehingga ulama-ulama sekarang itu yang kuat di sainsnya itu, mereka berusaha membenarkan Al-Quran secara teknologinya. Nanti muncul sendiri nanti ilmu baru namanya i'jazul ilmi. Itu nanti pakar-pakar ilmuwan itu nanti seperti itu. Dan itu biasa mereka nanti kumpul. Seringnya di Saudi Arabia kumpul mereka itu, para ilmuwan-ilmuwan dunia, ilmuwan muslim, untuk membenarkan ayat. Ada ayat Al-Quran seperti ini. Maka mereka tertantang bagaimana ini bisa cocok dengan teknologi sekarang, penemuan sekarang, penelitian sekarang, sesuai dengan ilmu sains sekarang itu. Dan akhirnya benar. Akhirnya banyak penelitian nanti mereka itu, dan hasilnya bagus-bagus. Seperti nanti cerita itu pakar saraf dunia. Bahkan kalau itu bukan orang muslim waktu itu, diundang, kalau nggak salah dari Thailand, pakar saraf. Setelah itu ketika diundang di Riyadh, ketemu dengan ulama-ulama Islam, pakar-pakar Islam. Setelah itu dia mengatakan, jadi ditanya bagaimana penelitian kamu itu, dia mengatakan bahwa saraf perasa itu cuma di luarnya saja itu, yaitu di permukaan kulit. Sehingga kalau orang itu disuntik, sakitnya luar biasa di situ. Tapi kalau sudah masuk ke daging itu nggak ada sarafnya lagi, perasa sudah nggak ada. Akhirnya ketika dia memunculkan ide seperti itu, penelitian sudah berpuluh-puluh tahun dari ilmu sarafnya itu. Setelah itu didatangkan Al-Quran. Allah berbicara tentang penghuni neraka itu, bagaimana azabnya itu penghuni neraka jahanam itu. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap daging, setiap kulit mereka itu sudah matang, kami ganti dengan kulit yang lain. Jadi yang diazab cuma kulitnya saja. Tujuannya apa? Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan perihnya azab. Nah, akhirnya apa? Ketika hasil penelitian mereka itu berpuluh-puluh tahun, ayatnya sudah bicara itu. Akhirnya setelah itu dia masuk Islam. Pernah juga itu ada seorang ahli tanah, dia mempelajari tentang tanah itu sudah puluhan tahun, timnya itu. Saya pergeseran tanah, kan tanah bergeser, akhirnya terjadi gempa, terjadi tsunami. Dan kata dia itu di tahun-tahun terakhir ini
1 tahun itu pergeserannya bisa 100 kilo lebih, tanah itu bergeser. Hasil penelitian ini apa? Bahwasanya kalau seperti ini berarti nanti matahari itu terbit dari barat. Penelitian dia itu, dia memunculkan karena hasil penelitian itu. Setelah itu dia diskusi sama ulama-ulama Islam, di ayat Al-Quran sudah ada, dan itu keyakinan seorang muslim bahwasanya nanti matahari itu terbit dari barat. Akhirnya setelah itu dia masuk Islam, dan banyak nanti namanya ijazul ilmi, ilmu-ilmu sains yang itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti teori Big Bang itu sudah ada di Al-Quran dan yang lainnya, termasuk ini, yaitu Allah menjadikan sesuatu cairan atau namanya air lah, cairan, tetapi itu bisa menyala. Cairan itu bisa menyala, dan itu dari pohon, pohon yang menyimpan sesuatu kandungan di dalamnya itu nanti akan mengeluarkan cairan itu bisa menyala. Termasuk kalau sekarang ya seperti bensin, seperti minyak bumi, itu kan dari pohon-pohon yang tersimpan ratusan tahun yang lalu, kan jutaan tahun yang lalu mungkin itu air, tapi air bisa menyala gitu. Padahal karakternya orang-orang zaman dulu itu, namanya karakter zaman dulu itu, namanya air itu kan lawannya api. Tetapi apa? Dari ilmu pengetahuan, dan itu dibuktikan sama Allah dalam Al-Quran itu, bahwasanya ada air-air, cairan-cairan yang menyala, cairan-cairan yang menyala, dan itu kan kayak bertabrakan dengan kaidahnya awal. Namanya cairan itu ya lawan dari api, sehingga kalau api menyala kan disiram dengan cairan untuk memadamkan. Tapi sekarang ditemukan teknologi sekarang itu bahwa banyak cairan-cairan yang menyala, dan itu sebagai gambaran tentang keagungan Allah Ta'ala. Ininya bahwa Allah itu maha besar sampai akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang kontradiksi itu bisa. Yang namanya cairan itu kan lawan dari api, tetapi cairan pun bisa dijadikan sebagai sumber api, sehingga dari api itulah manusia itu bisa mengambil dari cairan itu. Kalau zaman dulu kan enggak seperti sekarang. Sekarang mudah itu. Sekarang sudah ditemukan minyak, kemudian setelah itu bensin dan yang lainnya. Kalau zaman dulu kan enggak ada. Berarti kalau zaman dulu itu kalau orang mau bikin api, bagaimana caranya itu? Caranya ya kayu atau jerami-jerami itu kemudian ya kayak gitulah, kayak kita lihat film-film itu. Modelnya kayak dulu kayak gitu. Atau dari batu gosok-gosokkan dan yang lainnya. Mereka nggak pernah tahu namanya ada cairan yang menyala, itu nggak pernah tahu itu. Setelah itu nanti mulai berjalan lagi waktu, sampai akhirnya nanti manusia itu mengetahui ada minyak binatang yang bisa menyala. Nah itu nanti perjalanan waktu itu kan, sampai akhirnya nanti manusia itu mencari ikan-ikan paus untuk diambil minyaknya, karena itu menyala dari penelitian mereka. Nanti sampai akhirnya mereka itu mendapatkan ada minyak bumi, sampai akhirnya dibongkarlah minyak bumi, kemudian yang lainnya itu semuanya kan perjalanan waktu, sampai akhirnya terbukti apa yang Allah Ta'ala firmankan di sini, bahwa air itu bisa api itu bisa muncul dari air, api itu bisa muncul dari pohon yang hijau, itu pun bisa menyala. Dan api yang Allah ciptakan di dunia itu manfaatnya luar biasa. Masya Allah, kalau kita perhatikan itu manfaat api itu kan luar biasa. Sekarang sudah mulai berkembang lagi. Jadi sudah bukan api lagi, sekarang sudah dibikin lebih canggih lagi itu. Dari panas yang awalnya ngambil dari matahari, kemudian ngambil dari api, ngambil dari sifat panas itu. Setelah itu sekarang kan muncul listrik, kemudian nanti muncul lampu dan semualah itu. Dan itu kan kehebatan yang memang Allah berikan kepada kita. Karena memang Allah sudah mengisyaratkan bahwasanya Allah akan menciptakan sesuatu yang orang-orang dulu itu nggak pernah paham ada seperti itu gitu. Dan nanti semakin maju teknologi manusia semakin hebat. Ininya bahwa api yang ada di sekarang itu di kita itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan apilah kita itu bisa menikmati dunia. Kita bisa bikin apa saja itu dengan api. Kalau zaman dulu, bahkan kalau kita perhatikan itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-71 sampai 74, afara'aitumun narol lati tunur, apakah kamu itu pernah memperhatikan api yang kamu nyalakan, yaitu api yang kamu nyalakan itu, a'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un, apakah kamu yang menciptakan pohonnya atau kami yang menciptakan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, kami jadikan api itu sebagai pelajaran bagi kalian, wa mata'an lil muqwin, dan sebagai bekal bagi orang-orang yang musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita apa? Berarti api itu ada pohonnya.
Di sini Allah Ta'ala mengatakan syajarataha, pohonnya. Ada yang mengatakan pohonnya itu kayu bakar, ada yang mengatakan enggak, itu sumber api sekarang. Itu dari pohon-pohon yang sudah tersebar sampai ribuan atau mungkin jutaan tahun. Setelah itu menjadi sumber api. Walaupun ketika keluar itu bentuknya berupa air. Oleh itu kalau zaman dulu, zaman sekarang pun juga seperti itu. Orang itu bergantung dengan api. Zaman dulu itu bergantung dengan api. Nabi Dawud itu kan diantara kehebatan Nabi Dawud itu kan dia itu bisa membuat baju-baju perang. Dari mana? Dari api. Besi yang dikumpulkan setelah itu kan dipanaskan dengan api. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat ke-10 sampai ke-12. Allah Ta'ala berfirman, walaqad atayna Dawuda minna fadlah. Kami telah memberikan karunia besar kepada Nabi Dawud. Apa karunia itu? Ya jibalu awwibi ma'hu. Baik gunung, tunduklah kepadanya. Jadi gunung itu tunduk sama Nabi Dawud. Wa tayr, demikian juga burung-burung tunduk kepada Nabi Dawud. Oke, itu kalau Nabi Sulaiman itu bisa menguasai burung, itu karena warisan dari bapaknya, dari Nabi Dawud. Wa alanna lahul hadid, dan kami tundukkan besi kepadanya. Anikmal sabighatin wa qaddir fisad. Wahai Dawud, bikinlah dari besi-besi itu baju-baju perang. Berarti apa? Bikin baju perang itu kan dari besi yang dipanaskan, sehingga setelah itu kan bisa dibikin. Dan zaman sekarang pun seperti itu, bisa dibikin dengan bentuk macam-macam untuk kebutuhan kita. Dulu ketika Dzulqarnain bikin bendungan besar untuk membatasi atau membentengi dari Ya'juj dan Ma'juj, Dzulqarnain mengatakan, atuni zubarul hadid, datangkan kepada saya potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu, ketika batangan-batangan besi itu sudah merata, antara gunung dengan gunung sudah merata, setelah itu Dzulqarnain mengatakan unfukhu, tiuplah apinya. Hatta idza ja'alahu naron, ketika sudah dinyalakan apinya, qala atuni ufri alaihi qitra, setelah itu dipanaskan besi-besi itu sampai akhirnya meleleh. Setelah itu di atasnya dilapisi dengan tembaga yang dipanaskan. Berarti menunjukkan apa? Manusia itu mengambil manfaat dari api itu sudah zaman dulu. Itu sudah zaman dulu seperti itu. Tapi alhamdulillahnya itu api dunia itu bisa dimanfaatkan. Itu kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Api dunia itu bisa dimanfaatkan. Akhirnya apa? Manfaat kita itu banyak dari api. Kita bisa mengangkatkan air, kita bisa masak, kita bisa bikin apa sajalah itu. Kebutuhan kita itu pakai api. Sekarang semakin maju lagi sampai listrik dan yang lainnya itu. Itu kita perlu bersyukur. Api yang Allah turunkan itu sudah dipadamkan atau sudah didinginkan. Kalau seandainya api itu langsung Allah turunkan dari neraka jahanam, dunia itu habis semuanya itu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa api kita ini satu cabang dari 70 cabang api neraka jahanam. Neraka jahanam itu punya 70 cabang. Satu cabangnya diturunkan ke dunia. Satu cabangnya itu diturunkan. Itu saja dunia sudah luar biasa mengerikan. Dengan satu api itu, kalau terlalu berlebihan, kebakaran semua itu kita itu. Itu Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini satu cabang dari 70 cabang api neraka jahanam. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Rasulullah, satu cabang api sekarang saja cukup panas sekali itu. Kalau membakar kita semuanya kebakaran itu. Maka Rasulullah mengatakan, qala fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Api neraka jahanam itu nanti ditambah dengan api kita 69 kali tambahan. Kulluha mithlu harriha. Satu bagian dengan bagian yang lain sama panasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam tambahan riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya ada tambahan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Hurairah itu ada tambahan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa dhuribat bil bahri marratain. Satu bagian kan ada 70 cabang. Api neraka jahanam itu kan 70. Satu cabang diturunkan ke bumi. Sehingga dengan itulah manusia itu bisa mendapatkan manfaat, termasuk kata sebagian ulama mengatakan termasuk disitulah nanti diciptakan matahari, disitulah diciptakan semua, termasuk api yang kita nyalakan. Sedangkan api yang langsung interaksi dengan manusia, dengan kita itu, kalau matahari kan jauh. Kalau yang langsung interaksi dengan kita itu, Rasulullah mengatakan duribat bil bahri marratain.
didinginkan 2 kali di samudra. Jadi api yang diturunkan satu cabang itu dicelupkan di samudra. Setelah itu diangkat, celupkan lagi di samudra lagi, 2 kali celupkan. Laula dzalika man tafa'a biha ahadun. Rasulullah mengatakan jika seandainya enggak didinginkan dengan celupkan samudra 2 kali, api dunia itu enggak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan. Yaitu apa? Api dunia itu mengerikan kalau seandainya itu seperti api neraka jahanam. Oleh itu kalau kita melihat api neraka jahanam, mengerikan lagi api neraka jahanam itu. Sampai api neraka jahanam itu kan warnanya hitam, kelam. Oleh itu neraka jahanam itu walaupun apinya itu menyala-nyala, tempatnya itu gelap gulita. Dan gak pernah ada api dunia itu warnanya hitam. Semakin berkobar apinya semakin gelap gulita tempatnya, kan gak ada. Karena api di dunia itu kan sebagai penerang, sehingga kalau dinyalakan kan terang gitu. Kalau di hari kiamat enggak, di neraka jahanam semakin menyala semakin gelap gulita karena apinya itu warnanya hitam. Sampai Rasulullah itu pernah ketika kemah sama para sahabat, setelah itu bikin api unggun, setelah itu keluar asap hitam kelam. Rasulullah mengatakan api neraka jahanam itu warnanya lebih hitam daripada asap kita, yaitu warnanya hitam kelam. Sampai api dunia saja itu, yaitu api kita sekarang yang kita nyalakan itu saja sampai berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai diketemukan dengan api neraka jahanam. Kalau ketemu dengan api neraka jahanam, api dunia pun akan dimakan sama api neraka jahanam, sehingga api kita itu berlindung kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya neraka jahanam itu saking panasnya sudah panasnya sudah saking panasnya itu, sampai akhirnya kan api neraka jahanam itu minta sama Allah nafas, uap, sehingga bisa keluar nafasnya itu saking panasnya, pengapnya itu panasnya itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ishtaqatin naru ila rabbiha. Api itu, neraka jahanam itu datang kepada Allah Ta'ala mengadu. Faqalat, kemudian apinya itu, neraka jahanam itu mengatakan, Rabbi akala ba'di ba'da. Tuhanku, jasadku, yaitu neraka itu, jasadku sudah saling memakan di antara mereka itu. Api dimakan sama api, makan lagi sama api, sambil makan-makan di antara mereka itu. Sudah saking pengapnya dan panasnya itu sudah nggak bisa dibendung lagi. Fa'adzinallaha binafasain. Akhirnya Allah mengizinkan untuk api neraka jahanam itu tuh bernafas. Nafasun fisyita wa nafasun fissaif. Akhirnya api neraka jahanam itu bernafas ketika musim panas dan bernafas ketika musim dingin. Wa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minaz zamzarim. Maka kalau kamu merasakan puncak-puncaknya musim panas, itu pas lagi bernafas neraka jahanam. Kalau kamu mendapatkan puncak-puncaknya dingin, itulah nafasnya neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu kan ada yang hamim. Hamim itu puncaknya panas. Kemudian kalau yang di bawah itu ada yang neraka jahanam itu zamharira. Kalau zamharira itu kan dingin, puncaknya dingin. Dan itu diizinkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya api itu, dia itu bernafas. Dan itu untuk mengurangi panasnya neraka jahanam. Dan kalau api neraka jahanam itu kalau kita orang masuk ke dalamnya itu nggak akan mampu, karena apinya itu luar biasa mengerikan. Oleh itu nanti orang-orang yang masuk neraka jahanam itu dibesarkan jasad mereka. Sampai Rasulullah mengatakan itu satu gigi penghuni neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Kemudian tempat duduknya, kalau dia duduk itu, yaitu bekas duduknya itu, penghuni neraka itu seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Tebal kulitnya itu, kalau orang berjalan 3 hari perjalanan, itu tebal kulitnya. Untuk apa? Supaya dia itu kuat merasakan api neraka jahanam. Kalau seperti kita sekarang, dunia dan sising nggak bisa. Sampai ada seorang sahabat itu mengatakan, kata Ubay bin Ka'ab, dia kata Ka'ab al-Ahbar, dia mengatakan walladzi nafsu Ka'ab biyadihi, demi zat yang jiwa Ka'ab di tangannya, lau kuntu bil masyriq, kalau seandainya saya itu di pol paling timur itu, di bumi paling timur, wan naru bil maghrib, dan neraka itu di pol paling barat, thumma kasyafa anha, setelah itu dibuka sedikit, la kharaja dimaghuka min man kharaika min syiddati harriha, maka niscaya otak di kepala kamu itu akan mendidih sampai akhirnya nanti otak itu mengalir di hidung kamu saking panasnya. Padahal apa? Apinya itu jaraknya itu di pucuk paling barat, sedangkan dia itu berdirinya itu di pucuk paling timur. Kenapa? Karena panasnya luar biasa.
Maka itu tidak bisa digambarkan bagaimana nanti api neraka jahanam itu kayak apa, nggak bisa digambarkan, mengerikan. Ya, sampai di sini pembahasan kita tafsir surat Yasin. Insyaallah nanti setelah ini kita masuk di ayat terakhir, masih ada satu pembahasan lagi terakhir. Nanti setelah itu kita pindah ke surat yang lain, kita akan masuk surat yang lain. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi ajmain.